Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Dalam kehidupan kita sudah tidak asing lagi dengan hal yang berhubungan dengan pengukuran, seperti mengukur tinggi badan. Kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, seperti mengukur panjang meja, menimbang telur, dan mengukur suatu bangun ruang. Selanjutnya, mari kita simak video kali ini. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Dalam versi lain, pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kita mengukur tinggi, maka tinggi itu kita disebut sebagai besaran yang diukur. Dalam fisika terdapat berbagai besaran yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur fenomena alam. Besaran ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok. Besaran pokok dalam fisika adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut menjadi besaran lain. Besaran pokok digunakan sebagai dasar untuk menyatakan besaran lainnya dalam fisika. Ada 7 besaran pokok dalam sistem pengukuran internasional SI, yaitu pertama, panjang. Panjang adalah jarak antara dua titik dalam ruang. Satuan dasar untuk panjang adalah meter. Yang kedua, massa. Massa adalah kuantitas materi dalam sebuah benda. Satuan dasar untuk massa adalah kilogram. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah durasi atau interval antara dua peristiwa. Satuan dasar untuk waktu adalah detik. Yang keempat, arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan yang melewati suatu area dalam waktu tertentu. Satuan dasar untuk arus listrik adalah ampera. Yang kelima, suhu. Suhu adalah ukuran intensitas panas atau dingin suatu benda. Satuan dasar untuk suhu adalah Kelvin. Yang keenam, jumlah zat. Jumlah zat adalah kuantitas materi dalam suatu benda. Satuan dasar untuk jumlah zat adalah mol. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah jumlah cahaya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya. Satuan dasar untuk intensitas cahaya adalah kandela. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran turunan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika atau konsep fisika lainnya. Nah, di sini juga saya akan menyebutkan tentang contoh besaran turunan dalam fisika. Yang pertama itu ada kecepatan atau meter per sekon. Kecepatan itu besaran turunan dari besaran panjang dan juga waktu. Yang kedua itu ada percepatan atau meter per sekon kuadrat. Percepatan itu besaran turunan dari besaran panjang dan juga besaran waktu. Yang ketiga itu ada gaya atau Newton. Gaya adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan juga waktu. Yang keempat itu ada energi atau joule. Energi adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan juga waktu. Yang kelima itu ada daya atau watt. Daya adalah besaran turunan dari energi dan waktu. Dan yang terakhir itu ada tekanan atau Pascal. Tekanan adalah besaran turunan dari gaya dan luas. Dalam ilmu fisika, besaran pokok dan besaran turunan memainkan peran penting dalam menggambarkan dan mengukur fenomena alam. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Misalnya adalah mengukur panjang, yang diukur dalam satuan meter. Massa diukur menggunakan timbangan yang diukur dalam satuan kilogram. Dan waktu diukur dengan menggunakan jam atau alat waktu lainnya dalam satuan detik atau sekon. Sementara besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi besaran pokok melalui operasi matematika atau konsep fisika lainnya. Misalnya kecepatan, ukuran dengan membagi perubahan panjang atau jarak dengan perubahan waktu dan hasilnya dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Pengukuran besar dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan satuan pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Pengukuran Internasional atau SI melalui pemahaman dan pengukuran yang akurat. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pengukuran. Kali ini kita akan membahas macam-macam pengukuran sesuai dengan besaran yang diukur. Di antaranya adalah yang pertama,
pengukuran panjang, yang kedua, pengukuran massa, yang ketiga, pengukuran waktu, dan yang keempat, pengukuran volume. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Panjang suatu benda dapat diukur dengan mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mari kita bahas satu-satu alat pengukuran panjang. Yang pertama, mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Untuk mengukur panjang benda dengan mistar, kita dapat menempatkan skala 0 mistar berimpit dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Panjang benda tersebut dapat dibaca pada skala mistar yang berimpit dengan ujung benda lainnya. Ketika kita mengukur panjang benda yang tidak tepat pada skala 0, kita bisa menggunakan selisih skala akhir dengan skala awal ujung benda sehingga nanti diketahui berapa panjangnya. Dalam pengukuran panjang, kita perlu memposisikan mata dengan benar saat membaca mistar atau penggaris, yaitu dengan cara mata harus tegak lurus terhadap skala alat ukur panjang. Lalu alat yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukurannya sangat tergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Jangka sorong lebih teliti daripada mistar. Selain untuk mengukur panjang benda, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda. Lalu alat yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong. Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil ataupun tipis, atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat yang berupa timbangan ataupun neraca. Jenis-jenis timbangan atau neraca ini cukup banyak, diantaranya adalah neraca pasar, neraca 3 lengan, neraca digital, neraca duduk, dan neraca 2 lengan. Yang ketiga yaitu pengukuran waktu. Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu kerja, baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Kalau pada zaman dahulu, alat pengukur waktu ini menggunakan jam matahari ataupun jam pasir. Sedangkan pada zaman sekarang, alat pengukur waktu sudah beraneka ragam, seperti halnya jam tangan ataupun arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, jam dinding, dan jam atom. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengukuran volume. Membandingkan besar sesuatu dengan sesuatu yang mempunyai besar tertentu. Pengukuran volume ini tergantung pada bentuk suatu benda. Untuk benda yang teratur bisa mengukurnya dengan menggunakan rumus volume dari benda tersebut. Dan jika bentuknya tidak teratur, bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran.